Bab 91 Deklarasi Kesetiaan. Nama, sistem fusi saya, menggabungkan 1000 ayam di awal penulis, Snow Over atau Sun Hills. Plus mematikan mengatur ulang, penerjemah, editor terjemahan Endless Fantasy, terjemahan Endless Fantasy. Di mana senjata-senjata di kereta. Dan ini adalah senjata tingkat emas. Seharusnya ini adalah senjata tingkat emas, kan? Para penjaga karavan berteriak kaget. Itu adalah pertama kalinya mereka melihat metode seperti itu. Yah, lebih tepatnya, itu adalah pertama kalinya mereka mendengarnya. Seorang penempa tingkat emas harus menghabiskan puluhan hari untuk menempa senjata tingkat emas. Namun, Watson hanya melambaikan tangannya dan mengatakan bahwa itu adalah teknik penempaan. Mereka sama sekali tidak mempercayainya. Bahkan lebih meyakinkan untuk mengatakan bahwa itu adalah sihir. Alan, senjata ini sekarang milikmu, bersama dengan ribuan koin emas di kereta. Watson melambaikan tangannya. Alan, yang telah menunggu dengan tidak sabar, segera berjalan ke sisi kereta. Dia mengambil sarung tangan dan memakainya. Dalam sekejap, sarung tangan itu telah mengunci kulitnya. Saat Alan melihat sarung tangan di tangan kanannya, dia menyadari bahwa dia tidak bisa meletakkannya, terutama saat sarung tangan itu berubah dari warna emas merah yang indah menjadi warna emas gelap yang tidak mencolok. Sarung tangan itu bahkan bergerak sesuai keinginannya. Dia semakin menyukainya saat menyadari bahwa polanya telah tersembunyi dari pandangan. Dia memuji kemurahan hati tuan mudanya berulang kali, meskipun dia tidak senang dengan koin emas itu. Semuanya, hentikan latihan sebentar. Dengarkan, aku adalah orang yang dapat membedakan antara hadiah dan hukuman. Alan telah memberikan kontribusi yang besar, jadi dia pantas mendapatkan hadiah seperti itu. Kalian juga harus belajar darinya dan bekerja keras untuk meningkatkan kekuatan kalian. Kata-kata Watson ditujukan kepada para penjaga di lapangan latihan. Ya, Tuan Muda Watson. Para ksatria bulan hitam di lapangan latihan meletakkan senjata mereka dan melangkah maju serempak, teriakan mereka hampir bisa mengguncang langit. Mereka memandang Alan dengan iri. Mereka mungkin tidak menghargai peralatan tingkat perak, tetapi peralatan tingkat emas berbeda. Itu setara dengan lusinan peralatan tingkat perak. Jika mereka memiliki perlengkapan tingkat emas dan harus menghadapi prajurit tingkat perak, musuh mereka mungkin tidak akan mampu menembus pertahanan mereka dalam setahun. Alan, apakah kamu puas dengan hadiahku? Watson berbalik dan bertanya, dia puas dengan antusiasme semua orang. Ya, aku sangat puas. Alan hendak mengatakan bahwa dia sangat puas. Namun, ketika dia memikirkan para penjaga yang dibawa Zeke dan Zenoah, dia ingin melindungi kehormatannya sebagai kapten penjaga Kastil Blackmoon. Dia terbatuk dan berkata, Tuan Muda Watson, aku sangat puas. Aku bersumpah bahwa aku akan terus bekerja keras dan tidak mengecewakanmu. Watson menggerutu dan sengaja melihat ke belakang Zeke dan Zeke. Kemudian dia berkata, kakak ketiga, kakak keempat, orang-orang ini. Mereka adalah penjaga yang kami rekrut di Monty Town. Beberapa dari mereka adalah prajurit tingkat perunggu, terutama Lucas, yang akan segera mencapai tingkat perak. Kami ingin mengeluarkan mereka dari kota Monterey dan datang ke Kastil Blackmoon untuk bertugas sebagai penjaga. Yah, sepertinya para ksatria Blackmoon sudah cukup kuat sekarang, jadi mungkin kita tidak membutuhkan mereka lagi. Zeke memahami petunjuk Watson dan berkata, mengapa aku tidak memberi mereka sejumlah uang dan membiarkan mereka meninggalkan kastil? Ya, sepertinya kita tidak akan membutuhkan mereka. Saat ini, ada 50 ksatria Blackmoon di kastil, dan yang terlemah adalah yang berperingkat tingkat perak. Jika mereka hanya di tingkat perunggu, maka mereka tidak akan banyak membantu kita. Watson tampak gelisah. 2 bulan lalu, mereka hanya memiliki 2 penjaga tingkat perak di Kastil Blackmoon, Alan dan Lisset. Namun, sebagian besar penjaga telah naik ke tingkat perak, dan Alan hampir menembusnya. Mereka dapat mengalahkan semua orang di perbatasan, kecuali hitungan perbatasan. Ditambah lagi, para penyihir di kastil juga telah mencapai tingkat perak, mereka berhasil melakukannya dengan bantuan Watson. Bahkan Nindi telah menguasai 2 mantra tingkat perak, pemanggilan prajurit berelemen air dan peluru meriam ranjau. Selain kerja keras mereka, mereka juga telah memakan telur ayam Phoenix Pelangi setiap hari dan menerima teknik pelatihan dari Nightingale. Para penjaga di kastil tidak membutuhkan peralatan tingkat perak. Sebaliknya, mereka menginginkan peralatan tingkat emas sehingga mereka dapat menggunakannya saat mereka berhasil mencapai tingkat itu suatu hari nanti.
Mengenai orang-orang yang dibawa Zeke bersamanya, Watson telah mengatakan yang sebenarnya. Dia menyimpan sebagian informasi untuk dirinya sendiri. Standar Ksatria Bulan Hitamnya telah mencapai level maksimum. Tidak akan mudah bagi para penjaga untuk naik ke tingkat emas dalam waktu singkat. Oleh karena itu, dia peduli dengan kualitas. Dia tidak bermaksud mengucapkan kata-kata itu dengan lantang. Dia seharusnya menjaga martabat seorang pemimpin di depan bawahannya. Dia harus menunjukkan bahwa dia tidak peduli dengan orang-orang itu dan membuat mereka gugup untuk mendapatkan kesetiaan mereka. Tentu saja, Lucas dan para pengawal karavan merasa gugup saat mendengar apa yang dikatakan Watson. Jika mereka tidak melihat kekuatan Kastil Blackmoon dan keterampilan Watson yang luar biasa dalam menggabungkan senjata tingkat emas, mereka mungkin akan pergi dengan marah. Namun, mereka ingin menjadi lebih kuat dan memiliki standar untuk mengatakan bahwa peralatan tingkat perak adalah sampah. Mereka ingin menjadi seperti Alan, yang sendirian membasmi seluruh geng bandit, dan mereka ingin mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi di depan rekan-rekan mereka. Tuan Muda Watson, meskipun kekuatan kita saat ini cukup rata-rata, kita bisa berlatih sangat keras. Aku mungkin hanya seorang prajurit tingkat perunggu sekarang, tetapi aku yakin bahwa aku bisa mengimbangi kecepatan semua orang di Kastil Bulan Hitam. Lucas terdiam sejenak. Dia tidak meminta Watson untuk mengizinkannya tinggal. Namun, para penjaga lainnya mengangguk dan mengatakan hal yang sama. Kapten Lucas benar. Kami akan bekerja keras, kerja keras adalah bakat terbaik. Beri kami beberapa tahun, dan kami bisa menjadi lebih kuat. Jika tidak bisa, kami bisa melakukan tugas-tugas yang tidak membutuhkan banyak kekuatan. Lagi pula, kami tidak bisa kembali ke kota Monty lagi. Zeke berpikir bahwa itu sudah cukup. Dia berkata, Watson, orang-orang ini telah melindungi kita. Jika bukan karena mereka, kita mungkin tidak akan hidup untuk bertemu dengan Alan. Zenoah juga berkata, ya, Watson. Mengapa kita tidak menahan mereka? Baiklah, demi kedua saudaraku, aku akan menerimamu, dengan enggan. Watson menunjuk ke arah para penjaga di depannya. Mulai sekarang, kalian adalah anggota Kastil Blackmoon. Aku akan meminta para pelayan untuk membuat kontrak untukmu nanti. Kalian harus mengikuti perintah kami dengan ketat dan belajar dari para senior kalian. Jika kalian tidak melakukannya dengan baik, maka aku akan tetap menendang kalian keluar. Apakah kalian mengerti? Ya, Tuan Muda Watson, kami mengerti. Lucas dan yang lainnya saling memandang dan melihat kegembiraan di mata masing-masing. Orang-orang pintar mengambil kesempatan untuk berlutut dengan satu lutut ke arah Watson untuk menyatakan kesetiaan mereka. 1 jam telah berlalu sejak mereka menerima Lucas dan para pengawal lainnya. Watson menyerahkan pembagian perlengkapan standar dan barang-barang lainnya kepada Alan. Kemudian, dia membawa kedua saudaranya ke kamar mandi di kastil. Kamar mandi yang direkonstruksi bahkan lebih luas dari sebelumnya. Kolam itu memiliki uap hangat yang keluar darinya saat Watson dan kedua saudaranya berbaring di platform batu giok. Mereka bertelanjang dada saat mereka menikmati pijatan yang diberikan oleh seorang pelayan dengan handuk. Watson melihat reaksi saudara-saudaranya, dia tahu bahwa mereka terangsang. Yah, kurasa ada manfaatnya menjadi muda. Setidaknya aku tidak perlu berurusan dengan gairah apapun untuk saat ini, dan aku tidak akan mempermalukan diriku sendiri seperti ini, Watson bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, dia berkata dengan lembut, kakak ketiga, kakak keempat, kalian tidak bersenang-senang di Monty Town selama 2 bulan terakhir, kan? Apakah orang-orang dari persekutuan penyihir mempersulit kalian? Aku bahkan tidak ingin membicarakan itu. Jika bukan karena Lord Carter dari Karavan Keberuntungan dan Lord Reynolds dari Karavan Perjalanan Angin, kita mungkin sudah ditangkap oleh orang-orang dari persekutuan penyihir itu. Kita tidak memiliki kesempatan untuk menyentuh wanita manapun selama beberapa hari terakhir, kita telah bersembunyi di sana-sini. Zeke melirik pelayan cantik di belakangnya saat dia menceritakan apa yang terjadi di Monty Town. Zeke berkata, sebenarnya tidak ada yang perlu dikatakan tentang itu. Watson, ceritakan kepada kami tentang perubahan di Kastil Blackmoon selama 2 bulan terakhir. Bagaimana kau bisa mengembangkan tempat ini secepat itu? Menghadapi tatapan penuh amarah dan rasa ingin tahu dari kedua kakak laki-lakinya, Watson tersenyum dan berdeham. Masalah ini dimulai 2 bulan lalu. 2 bulan lalu, Watson telah mengalahkan lebih dari 10 manor. Ketika manor lain di dekatnya mendengar berita itu, mereka mengirim orang untuk memberikan hadiah yang besar untuk Kastil Blackmoon.
Ada ratusan manor dari semua ukuran di perbatasan, dan Watson hanya mengalahkan lebih dari 10 yang membuatnya marah. Bagaimana dengan waktu berikutnya? Setelah mereka mengetahui tentang kekuatan Kastil Blackmoon, manor-manor di sekitarnya menjadi panik. Mereka takut mereka akan menjadi landasan berikutnya untuk perluasan Kastil Blackmoon. Lebih dari 50 pemilik manor telah mengirim hadiah, dan mereka semua sangat murah hati karena hadiah tersebut termasuk senjata, biji, dan binatang ajaib. Selain sumber daya yang awalnya diperoleh Watson setelah pertempuran, 12.000 binatang ajaib tingkat besi, 1.000 binatang ajaib tingkat perunggu, 1.000 set baju besi dan pedang panjang tingkat besi, 100 set senjata pertahanan tingkat perunggu, lebih dari 100 buah perhiasan, dan total 20.000 koin emas. Itu adalah jumlah kekayaan yang tak terbayangkan. Menurut sistem fusi, 10 monster tingkat besi biasa dapat menyatu untuk membentuk monster tingkat perunggu biasa, sementara 2 monster elit dapat menyatu untuk membentuk satu. Untungnya, kualitas monsternya tidak buruk. Setelah dia menyatukan monster, Watson telah memperoleh 5.000 liger bersayap 2 tingkat perak, yang 4.000 diantaranya menyatu dengan Golden Flash untuk mengubahnya dari Chimera emas bersayap 6 menjadi Chimera emas bersayap 12, kekuatannya telah mencapai puncak tingkat emas. Lagi pula, semakin banyak ia menggabungkan binatang ajaib dengan jenis yang sama, semakin sulit pula untuk meningkatkannya. Watson berharap dapat menggabungkan 5.000 binatang ajaib lainnya dengan Golden Flash sebelum dapat menembus tingkat platinum. Tidak perlu terburu-buru dalam hal itu. Setelah ia memecahkan masalah dengan binatang ajaib, Watson mulai menggabungkan senjatanya. Sama seperti binatang ajaib, ada juga perbedaan dalam kualitas senjata. Senjata tingkat perak dapat dengan mudah meningkatkan senjata dengan kualitas buruk, dan ada 300 set perlengkapan tingkat perak di kastil. Selain itu, ada 50 buah perlengkapan berkualitas tinggi, yang semuanya telah ditingkatkan dari perunggu menjadi baju besi tingkat perak. 50 ksatria bulan hitam masing-masing dilengkapi dengan satu buah perlengkapan, sedangkan perlengkapan tingkat perak biasa lainnya digunakan untuk pelatihan. Tidak masalah meskipun mereka rusak. Watson hanya perlu mengonsumsi sejumlah biji untuk menangani perlengkapan tingkat perak yang rusak. Setelah ia menggabungkannya, ia akan dapat mengembalikannya ke keadaan semula. Dia bersiap menunggu hingga musim dingin untuk menjual perlengkapan biasa tingkat perak tersebut. Dia akan menjualnya ke rumah-rumah bangsawan di dekatnya dengan harga masing-masing 50 koin emas. Biasanya, senjata tingkat perunggu dapat dijual seharga 10 koin emas, dan senjata tingkat perak dapat dijual 10 kali lipatnya, jadi 50 koin emas adalah harga yang sedikit. Kastil Blackmoon telah berkembang ke skala tertentu, jadi tidak masuk akal untuk memperluasnya dengan gegabah sebelum stabil. Akan lebih baik untuk membangun hubungan yang baik dengan manor terdekat dan membentuk aliansi bisnis. Dia telah menjanjikan lebih dari 50 manor bahwa kota Blackmoon akan resmi dibuka setelah musim dingin. Pada saat itu, setiap manor akan dapat membeli tanah mereka sendiri dan membangun toko mereka sendiri untuk meningkatkan kota bersama-sama. Watson, Zenoa dan aku selalu bangga dengan ketajaman bisnis kami. Tapi, sekarang, tampaknya orang terpintar di keluarga kami adalah kamu. Menggunakan kekuatan untuk mengintimidasi orang lain agar menjadi sekutumu dan menawarkan mereka pilihan yang baik tepat waktu, hanya kamu yang bisa memikirkan metode seperti itu. Zeke menikmati pijatan dari pelayan itu, matanya menyipit dengan nyaman. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah ketika mendengarnya. Aku tidak memaksa mereka. Lagi pula, bangsawan lain juga mendapat untung dari ini. Mereka bisa membeli banyak barang di Kastil Blackmoon. Misalnya, pedang panjang perak yang kami produksi. Meskipun kualitasnya jelek, mereka bisa mendapatkan 50 koin emas dengan menjualnya seharga 100 koin emas. Di seluruh perbatasan, saya belum pernah mendengar ada orang yang bisa memproduksi senjata perak secara massal, Watson menjelaskan sambil tersenyum. Berkat keunggulan sistem fusi, dia bisa membeli dengan harga rendah dan menjualnya dengan harga tinggi. Dia bisa menjual barang-barang yang tidak dimiliki orang lain tetapi diinginkan, itu adalah cara untuk menarik hati mereka. Kastil Blackmoon mampu membangun tembok megah yang menutupi puluhan kilometer dalam waktu 2 bulan. Itu tidak bisa dilakukan tanpa bantuan dari berbagai bangsawan besar, hanya sedikit dari mereka yang tahu tentang kekuatan Kastil Blackmoon. Dia yakin bahwa setelah berita itu menyebar, seluruh perbatasan akan berada di bawah kendalinya, dan hanya butuh beberapa tahun untuk mewujudkan harapan Watson.
Pangeran Perbatasan juga tidak mengatakan apapun sejak dia membuat langkah besar di Kastil Blackmoon. Mungkin dia sedang sibuk mempersiapkan diri untuk musim dingin dan tidak punya waktu untuk memperhatikannya. Awalnya, Watson telah waspada terhadap hitungan perbatasan dan sering bertindak hati-hati. Namun, kemudian, dia menjadi lebih berani. Watson, katakan padaku, berapa banyak aset yang dimiliki keluarga kita sekarang? Zenoa bertanya dengan rasa ingin tahu. Biarkan aku berpikir. Watson mengusap dagunya. Tidak termasuk Kastil Blackmoon sendiri, kita memiliki 1 juta koin emas, 50.000 telur ayam Phoenix Pelangi, 1000 binatang ajaib tingkat perak, dan 2 binatang ajaib tingkat emas. Masih ada 4, oh, tidak, menghitung yang baru saja kita buat untuk Alan, kita sekarang memiliki 5 peralatan tingkat emas, 50 peralatan tingkat perak berkualitas tinggi, dan lebih dari 200 peralatan tingkat perak biasa. Bagaimana dengan para pria? Zeke menambahkan, berapa banyak orang yang ada di kastil sekarang? Kami memiliki 5.000 orang. Lebih dari 3.000 dari mereka berasal dari Manor yang kalah. Mereka termasuk 5 penyihir, 50 ksatria bulan hitam, dan lebih dari 20 pembantu. Sisanya sebagian besar adalah petani dan buruh. Oh, benar, saya lupa menyebutkan bahwa karena integrasi lebih dari 10 manor, kami sekarang memiliki 1.500 hektar tanah di Kastil Bulan Hitam. Semuanya ditanami gandum kristal. Ketika musim dingin berakhir, dan semua gandum matang, kami akan menjualnya dengan harga yang mahal. Watson mengusap jarinya dan menggambar bentuk koin emas. Zeke dan Zenoa saling memandang dan terkesiap pada saat yang sama. Mereka mengira keluarga mereka kaya, tetapi mereka tidak menyangka mereka menjadi begitu kaya. Zeke berkata, dengan begitu banyak hal, kita seharusnya memiliki setidaknya beberapa juta koin emas. Apakah itu berarti kita sekarang menjadi jutawan? Zenoa bertanya, sekaya sebuah negara. Beberapa bulan yang lalu, keluarganya masih memikirkan hari apa dalam seminggu mereka akan makan daging. Mereka mencari di seluruh rumah mereka, tetapi mereka tidak dapat menemukan 1 koin emas pun. Sepertinya mereka dapat memenuhi kastil dengan koin emas setelah Watson melakukan semua perubahan itu. Tidak sampai sejauh itu, mungkin sekaya sebuah kota. Watson tersenyum. Total aset Kastil Blackmoon tidak kurang dari aset seorang bangsawan biasa. Dia telah memulai langkah konkret di dunia, dan dia hanya akan melangkah lebih jauh di masa depan. Kakak ketiga, kakak keempat, pijatnya hampir selesai. Sudah waktunya mandi. Atau apakah kalian ingin? Watson melirik bagian bawah kedua saudara laki-lakinya saat dia berbicara dengan ekspresi mengejek. Kedua pelayan yang memijat Zeke dan Zenoa tersipu dan berkata dengan penuh pertimbangan, Tuan muda, apakah kalian ingin kami melayani kalian lebih jauh? Ada ruangan di luar kamar mandi. Mungkin itu bukan ide yang bagus. Zeke meraih jubah mandinya dengan malu. Tidak ada yang salah dengan itu. Melayani Tuan adalah tugas kami, kata pelayan tua itu dengan lembut. Dia melepas jubah mandi Zeke. Melayani orang lain adalah tugas mereka, dan merupakan suatu kehormatan untuk melayani kakak laki-laki kepala istana. Kalau begitu, kami pamit dulu. Zeke dan Zeke setengah didorong dan setengah dituntun keluar oleh para pelayan. Watson meluncur ke dalam bak mandi sendirian dan menikmati air panas. Dia membuka lengannya dan berkata, kakak-kakakku sudah lama menahan diri. Biarkan mereka menikmatinya. Aku juga bisa menikmati waktu bahagiaku sendiri. Untuk anak seusianya, apa yang lebih menyenangkan daripada mandi sendirian? Tidak ada yang lain. Tuan muda, kami di sini untuk membantu Anda mandi. Dia mendengar suara lembut saat pintu kamar mandi didorong terbuka. 2 sosok cantik berjalan ke kamar mandi perlahan. Watson menoleh dan melihat Capella dan Wendy. Mereka mengenakan jubah mandi putih, dan di balik jubah mandi itu terdapat lekuk tubuh seorang gadis remaja. Wendy masih muda dan belum berkembang sepenuhnya, ia hanya memiliki lekuk tubuh muda di dadanya. Handuk mandi menutupi tubuhnya, dan hanya tulang selangkar ramping dan lengan pucatnya yang terlihat. Berbeda dengan Capella, jubah mandi yang dikenakannya tembus pandang, dan puncak-puncak di dadanya dapat terlihat dengan jelas. Watson membuka mulutnya, darah hampir mengalir dari hidungnya. Capella dan Wendy telah mencapai tepi bak mandi dan duduk di sampingnya saat ia memperhatikan mereka. Aroma unik dari tubuh seorang gadis muda sangat harum. Uap air mengembun menjadi tetesan dan meluncur turun ke kulit kedua gadis itu. Tuan muda, saya di sini untuk menggosok punggung Anda.
Wendy memegang handuk di tangannya dan menundukkan kepalanya dengan rona merah di wajahnya. Di sisi lain, Capella dengan bangga membusungkan dadanya dan memegangnya dengan kedua tangan sambil tersenyum menawan. Tuan muda, apakah Anda ingin merasakan pelayanan yang nyaman seperti sebelumnya? Mereka berdua telah menunggu di luar untuk waktu yang lama. Mereka melihat Watson membawa kedua saudaranya ke kamar mandi, dan mereka menunggu si kembar pergi sebelum mereka memasuki kamar mandi. Sebagai pelayan pribadi, mereka hanya bertanggung jawab atas Watson. Wendy menatap Capella dan kemudian menatap dirinya sendiri. Dia berkata dengan enggan, "Tuan muda, jika Anda mau, saya juga bisa." "Wendy, Anda tidak perlu memaksakan diri untuk melakukan itu." Watson menyeringai. Dia adalah orang dewasa di kehidupan sebelumnya. Dia akan selalu merasa bersalah ketika melihat ekspresi seperti itu di wajah gadis remaja itu. "Tuan muda, saya tidak memaksakan diri. Saya telah menjadi milik Anda saat saya datang ke Kastil Bulan Hitam." Ketika dia melihat ekspresi Wendy yang penuh tekad, Watson terbatuk. Dia merasa tidak baik untuk menolaknya, jadi dia segera batuk untuk mengalihkan perhatian. "Baiklah, saya mengerti. Aku sudah bekerja keras seharian, dan seluruh tubuhku berkeringat. Aku butuh seseorang untuk membantuku mandi. Kemarilah dan mandi bersamaku." "Baik, Tuan Muda Watson." Wendy dan Capella saling berpandangan, wajah mereka penuh dengan kegembiraan. Pada saat yang sama, mereka melepas jubah mandi dan berenang ke dalam air seperti dua ikan seputih salju. Apa yang terjadi selanjutnya adalah pemandangan yang tak terlukiskan. Malam itu, Watson kembali ke kamarnya dan memakan lebih dari 10 telur ayam Phoenix pelangi. Tentu saja, dia tidak melakukan apapun dengan telur-telur itu. Pagi-pagi sekali, di sebuah gunung tidak jauh dari kota Blackmoon. Itu adalah gunung tandus, dikelilingi oleh hutan lebat. Jika seseorang yang tidak terbiasa dengan lingkungan di sana, mereka pasti akan tersesat. Gunung itu tingginya ratusan meter, dan sesekali, pagar akan didirikan. Ada gua-gua dengan berbagai ukuran dan juga jejak konstruksi buatan manusia. Pada saat itu, di gua yang paling dekat dengan dasar gunung, seorang pria berbaju kulit berdiri di pintu masuk untuk berjaga-jaga. Ada bekas luka di wajah pria itu yang melintang di pangkal hidungnya. Rambutnya keemasan dan keriting, dan ada 2 pedang di punggungnya. Dia tersenyum dingin pada orang-orang di depannya, orang-orang itu menggigil, dan mereka mengenakan seragam geng bandit tangan berdarah. Geng bandit tangan berdarah terlalu kosong sekarang. Bagaimana mereka bisa sepenuhnya dibasmi oleh orang yang tidak dikenal? Baiklah, mulai hari ini dan seterusnya, gunung ini akan diambil alih oleh geng bandit badai. Sekarang, kami akan memberi Anda 2 pilihan. Pria itu dengan lembut meludahkan beberapa kata. "Menyerah atau mati. Veigar, kau sudah keterlaluan. Bos kita baru saja meninggal, dan kau sudah di sini untuk mencuri wilayah kita. Apa kau ingin melanggar perjanjian antara geng bandit besar?" Seorang anggota geng bandit tangan berdarah menanyai pria itu dengan marah. "Ada perjanjian antara geng bandit. Setiap geng bandit memiliki yurisdiksinya sendiri, dan geng bandit lainnya tidak dapat saling mengganggu. Jika satu geng bandit dibasmi, maka bandit yang tersisa berhak memilih untuk bergabung dengan geng lain atas kemauan mereka sendiri, tidak ada orang lain yang dapat mengganggu pilihan mereka." Geng bandit badai juga merupakan kelompok bandit terkenal di perbatasan. Pemimpin kelompok itu adalah seorang prajurit tingkat perak, ia dikenal sebagai Green Lightning Veigar. Orang-orang mengatakan bahwa senjatanya, Storm Scimitar, adalah senjata tingkat perak yang ditemukan di reruntuhan di hutan berkabut, tidak ada yang bisa menandinginya saat ia memiliki 2 senjata itu. Sebelumnya, geng bandit tangan berdarah mengandalkan kepemimpinan Sparrow dan keunggulan jumlah untuk melawan geng bandit badai. Namun, Veigar mendengus tertawa. Kemudian, dia menggerakkan tangannya di pinggangnya. Tidak ada yang melihat bagaimana dia bergerak. Mereka hanya melihat kilatan cahaya pedang bercampur guntur bersiul melewati mereka. Salah satu anggota geng bandit tangan berdarah terpotong menjadi 2 di pinggang, darah dan isi perut berceceran di tanah. Ketika yang lain melihat itu, wajah mereka pucat pasi. Mereka menahan keinginan untuk muntah, dan kaki mereka gemetar. "Aku tidak tahu tentang kesepakatan apapun di antara geng bandit. Aku hanya tahu bahwa yang kuat akan bertahan hidup sementara yang lemah akan mati. Aku akan memberimu 1 kesempatan lagi untuk memilih. Menyerah atau mati." Kami, anggota geng bandit tangan berdarah yang tersisa saling memandang, mereka akan menyerah. Pada saat itu,
batuk lemah datang dari belakang Veigar. Veigar, kau datang ke sini tepat setelah geng bandit tangan berdarah dihancurkan. Kau benar-benar berpengetahuan luas. Namun, kau terlalu ambisius jika ingin menguasai wilayah ini untuk dirimu sendiri. Veigar mencibir dan menatap seorang lelaki tua yang mengenakan topi bambu hitam dengan tepi berbentuk gigi gergaji. Ia berjalan dengan bantuan tongkat kayu. Lelaki itu tampak tua, dan tanah mati dimanapun ia melangkah. Rumput dan pepohonan di celah-celah bebatuan layu dan menguning seolah-olah vitalitasnya telah hilang. Dua prajurit kerangka dengan pedang dan perisai berjalan di belakang lelaki tua itu, mereka berbau kematian. Pupil mata Veigar mengerut, dan auranya meningkat. Sven, jangan bilang kalau geng banditmu yang malang itu juga menginginkan sepotong kue. Mengapa kau tidak meminta dua pedang di tanganku? Veigar, sepertinya kau masih sama. Kau selalu tidak sabaran, sangat mudah bagimu untuk mati. Kemudian, seorang wanita bertopeng lain berjalan ke dalam gua setelah lelaki tua dengan kruk itu. Tepatnya, dia melayang ke dalam gua, kakinya tidak menyentuh tanah. Wanita itu tinggi dan ramping, dan topeng di wajahnya berbentuk kelinci. Dia juga memiliki mulut penuh taring. Dia tampak sangat aneh. Dia mengenakan gaun hitam panjang dengan pola emas dan merah. Itu tampak sangat mahal. Aku tidak percaya bahwa Lady Gluttony juga ada di sini. Veigar meletakkan tangannya di pedang di punggungnya. Dia tampaknya telah memikirkan sesuatu saat dia menarik tangannya lagi. Demoness, Shabby, Storm, dan Blood-Eyed Hand adalah 4 geng bandit paling signifikan di daerah perbatasan, dan Demoness Bandit Gang adalah yang paling misterius di antara mereka. Anggota mereka semua adalah wanita, dan para pemimpin mereka sombong, marah, kerakusan, bagian dari 7 dosa mematikan. Lebih jauh lagi, mereka percaya pada dewa jahat yang dikenal sebagai iblis primordial. Orang-orang mengatakan bahwa anggota geng bandit itu menjalankan ritual kuno pengorbanan manusia untuk mendapatkan kekuasaan. Tidak ada yang mau memprovokasi mereka. Para pemimpin geng bandit lainnya berkumpul di sini. Apakah mereka benar-benar menginginkan wilayah kita? Beberapa anggota geng bandit tangan berdarah tampak sedih. Mereka telah dikepung oleh seorang pria bernama Alan, dan mereka hanya berhasil melarikan diri dengan susah payah. Mereka tidak menyangka akan bertemu dengan para pemimpin 3 geng bandit lainnya. Gunung itu adalah sarang geng bandit tangan berdarah, dan di sana terdapat sejumlah kecil kekayaan yang telah mereka kumpulkan. Mereka tidak mengira bahwa hal-hal itu dapat menyebabkan 3 geng bandit utama membuat keributan besar. Apa yang mendorong orang-orang itu menginginkan mereka? Jadi, geng bandit iblis juga ada di sini untuk tujuan itu, kan? Veigar menatap Lady Gluttony, lalu Sven, dan bertanya dengan mata berbinar. Menurutku orang-orang di sini hanya punya satu tujuan, yaitu mencari alasan kehancuran geng bandit tangan berdarah. Wanita bertopeng kelinci bertaring itu tertawa pelan. Suaranya seperti lonceng perak yang berdenting, sangat enak didengar. Sementara kita melakukannya, mari kita bagi wilayah Sparrow. Mustahil untuk memonopoli wilayah yang begitu luas sendirian. Jika kau tidak setuju, Veigar, kau harus melawan Tuan Sven dan aku secara bersamaan. Itu bukan yang kau inginkan, kan? Setiap geng bandit punya wilayah mereka sendiri. Mereka biasanya bekerja di wilayah masing-masing dan tidak saling mengganggu. Jika mereka mewarisi wilayah geng bandit tangan berdarah, jangkauan aktivitas mereka akan meningkat pesat. Oleh karena itu, mereka tidak tertarik pada gunung itu sendiri. Sebaliknya, mereka tertarik pada nilai tambahnya. Baiklah, aku bukan orang yang tidak masuk akal. Mari kita ikuti perjanjian antara geng bandit dan membagi tanah ini secara merata. Veigar mengangguk. Kata-katanya membuat beberapa anggota geng bandit tangan berdarah di belakangnya begitu marah sehingga mereka ingin mengutuk. Apa yang dia maksud ketika dia mengatakan bahwa dia bukan orang yang tidak masuk akal? Jika Veigar adalah orang yang masuk akal, dia tidak akan mengancam mereka. Tidak perlu terburu-buru untuk itu. Kami ingin tahu tentang orang yang telah menghancurkan geng bandit tangan berdarah. Sven mengetuk kruk di tangannya dan menatap para penyintas. Katakan padaku, bagaimana bosmu mati? Meskipun Sparrow bukan elit, dia masih seorang prajurit tingkat perak. Aku benar-benar ingin tahu, manor mana yang akan mengirim 100 orang untuk membunuhnya. Seorang bandit muda mengangkat jarinya dengan lemah. 100 orang. Sven mengangguk, menukar nyawa 100 penjaga dengan kematian seorang prajurit tingkat perak.
ini adalah kesepakatan yang cukup bagus. Namun, istana itu pasti cukup kuat untuk bersedia mengirim 100 orang. Aku belum pernah mendengar tentang faksi seperti itu di perbatasan. Itu bukan 100 orang. Bandit muda itu menggelengkan kepalanya. 10 orang? Kalau begitu. Sven mengerutkan kening. Sparrow mati di tangan 10 prajurit tingkat perunggu puncak. Hanya 10 prajurit tingkat perunggu puncak yang dapat membunuh seorang prajurit tingkat perak. Tidak juga. Bandit muda itu menelan ludahnya saat dia berkata, hanya ada satu pembunuh. Ya, hanya ada satu pembunuh. Dia samar-samar ingat apa yang terjadi kemarin. Mereka telah mengikuti instruksi bos mereka dan menjaga kereta kuda dan perlengkapan yang telah mereka jarah. Mereka telah menunggu Sparrow memimpin lebih dari 50 orang untuk membantai para pedagang kaya yang telah meninggalkan Monty Town. Kemudian, mereka harus kembali ke gunung untuk merayakan. Pada akhirnya, mereka tidak melihat Sparrow. Sebaliknya, mereka telah menunggu Dewa Kematian. Dia mengenakan baju besi putih perak dan memegang pedang panjang di tangannya. Dia seperti dewa yang turun dari surga. Hanya dengan beberapa ayunan santai, dia telah memusnahkan lebih dari separuh rakyat mereka. Hanya, ada satu orang. Pupil mata Sven mengerut saat dia berteriak kaget, seorang prajurit tingkat perak. Dia menahan ekspresi terkejutnya dengan cepat dan bertanya kepada dua pemimpin lainnya, bagaimana menurutmu? Hei, Sven, kamu tidak bisa benar-benar mempercayai kata-kata dari kentang goreng kecil ini, kan? Veigar adalah yang pertama berbicara. Dia melirik beberapa anggota geng. Bandit tangan berdarah dengan jijik. Mereka mungkin prajurit tingkat perak. Tidak peduli seberapa kuat mereka, mustahil bagi mereka untuk membunuh Sparrow dan menghancurkan seluruh geng bandit tangan berdarah pada saat yang bersamaan. Bagaimanapun, geng bandit tangan berdarah memiliki lebih dari 100 orang. Menurut pendapatku, para penyintas ini pasti berhalusinasi karena dampak kematian bos mereka. Kami tidak. Beberapa penyintas geng bandit tangan berdarah merasa dirugikan. Mereka benar-benar melihat seseorang yang tampak seperti Dewa Kematian. Terlepas dari apakah ini benar atau tidak, kita tidak bisa mengabaikan begitu saja kemunculan kekuatan yang memusnahkan seluruh geng bandit tangan berdarah. Sven terbatuk lemah. Saya sarankan kita bergabung dan menghancurkan kekuatan ini. Para bandit hanya aktif selama musim dingin ketika binatang ajaib mendatangkan malapetaka pada manusia. Pangeran perbatasan akan sangat sibuk, dia tidak akan punya waktu untuk peduli tentang hal-hal lain. Tidak banyak bangsawan kuat di perbatasan. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa terus menjarah orang lain? Apakah kau tahu nama orang yang menyerangmu? Veigar setuju dengan saran itu, jadi dia menanyakan pertanyaan itu. Segera, seorang bandit memberitahunya apa yang ingin dia ketahui. Pria yang membunuh saudara-saudara kita bernama Allen. Dia mengaku sebagai penjaga Kastil Blackmoon. Kastil Blackmoon. Mata ketiga pemimpin itu menjadi dingin, mereka tahu nama itu. Jika Kastil Blackmoon dapat menghancurkan seluruh geng bandit tangan berdarah, maka mereka juga dapat melenyapkan geng bandit lainnya. Mereka tidak boleh dibiarkan hidup. Ayo lakukan dalam 3 hari. Ayo kumpulkan semua anggota kita dan pergi ke Kastil Blackmoon untuk melihat kekuatannya. Ketika kita mengambil kastil ini, mari kita dapatkan rampasan perang dengan kemampuan kita sendiri. Saran Lady Gluttony. Mata kedua pemimpin lainnya bersinar dengan kilau haus darah saat mereka menyetujui sarannya. Setuju. Karena ketiga geng bandit itu berlokasi di tempat yang berbeda, mereka membutuhkan waktu lebih dari 2 hari untuk mengumpulkan pasukan mereka. Pada pagi hari ketiga, saat itu sudah bulan ke-12, langit kelabu tertutup salju tipis. Sekelompok lebih dari 500 bandit menuju ke arah kota Blackmoon dari 3 arah yang berbeda. Di lapangan pelatihan di Kastil Blackmoon, Watson mengendarai Golden Flash dan terbang ke langit, dia melambaikan tongkatnya untuk berlatih sihir tingkat emas. Karena dia hampir menguasai mantra raksasa tambang otomatis humanoid, dia tidak mempraktikkannya hari itu. Sebaliknya, dia mempraktikkan mantra itu dalam gulungan sihir setengah tingkat emas yang dia peroleh setelah dia membunuh Volson, ular perak di laut yang mengamuk. Awan di langit melonjak seperti ombak, dan petir terkandung di dalamnya. Seekor ular perak raksasa ilusi juga ada di dalamnya, tubuhnya terpelintir dan berputar seolah-olah membawa tekanan yang mengerikan. Tampaknya mantra itu dapat menjungkirbalikkan dunia dan lautan. Meskipun mantra itu cacat, mantra itu tidak lebih lemah dari mantra raksasa tambang otomatis humanoid.
Seperti yang diharapkan, sihir kuno yang hilang itu memang kuat. Sulit membayangkan seberapa kuat sihir ini jika itu adalah gulungan yang lengkap, gumam Watson pelan. Karena itu adalah setengah gulungan, mantra itu tidak dapat dilakukan secara normal. Sejumlah besar elemen sihir harus disuntikkan ke dalamnya. Folsen telah memilih pengorbanan darah untuk diaktifkan. Namun, Watson memiliki sumber kekuatan sihir, jadi dia tidak perlu bersusah payah. Aku ingin tahu dari reruntuhan mana di hutan berkabut tempat Folsen mendapatkan gulungan ini. Sepertinya aku harus pergi ke sana untuk melihatnya saat aku punya waktu. Watson mengusap dagunya dan menundukkan kepalanya untuk melihat lapangan latihan. Jumlah ksatria bulan hitam telah meningkat dari 50 orang menjadi 65 orang karena mereka telah mempekerjakan Lukas dan penjaga karavan lainnya. Setelah beberapa hari pelatihan, kekuatan Lukas dan yang lainnya telah meningkat, dan mereka juga dilengkapi dengan baju besi tingkat perak. Wajah mereka dipenuhi kegembiraan. Setelah musim dingin, kita akan merekrut sekelompok orang lagi untuk menambah jumlah Black Moon Knights menjadi 100 orang. Dengan begitu, kita akan memiliki bentuk dasar pasukan. Saat dia memikirkan rencana masa depannya, Watson mendengar seorang penjaga berteriak kepadanya dari lapangan. Dia turun dengan Golden Flash dengan tergesa-gesa. Setelah mereka mendarat, dia melihat ekspresi aneh Alan saat pria itu bergegas ke arahnya sambil berteriak. Tuan Muda Watson, ada sekelompok pengemis di luar kota Black Moon. Jumlah mereka ada beberapa ratus orang. Mereka menggunakan cangkul dan pahat untuk menghancurkan tembok yang telah kita bangun. Tuan Muda, apakah Anda ingin mengirim beberapa orang untuk menghentikan mereka? Di luar kota Black Moon, di luar tembok tinggi yang terbuat dari emas obsidian, ratusan anggota geng bandit dengan pakaian berbeda mengayunkan pedang mereka dengan sekuat tenaga saat mereka menebas tembok di depan mereka sambil menyenandungkan lagu balada. Kami bandit, bandit hebat. Kami telah melihat gunung pisau dan lautan api, serta harta karun yang menakjubkan. Jelas bahwa bandit tersebut berasal dari 3 kubu berbeda berdasarkan pakaian mereka. Satu kelompok mengenakan jubah hijau abu-abu dengan bilah terikat di ujung jubah. Seorang lelaki tua dengan janggut dan rambut putih serta tongkat di tangannya berdiri di depan kelompok itu. Kelompok lainnya mengenakan baju besi biru langit dengan petir dan awan gelap tersulam di atasnya, dan pemimpin mereka membawa 2 pedang di punggungnya. Kelompok terakhir adalah wanita berjubah hitam dan topeng hitam. Pemimpinnya mengenakan topeng kelinci yang sama sekali berbeda. Aku tidak menyangka begitu banyak emas obsidian, biji tingkat perak yang langka. Mereka memiliki begitu banyak biji besi tingkat perak yang mereka gunakan untuk membangun tembok. Kita beruntung bisa melihat begitu banyak biji besi tingkat perak ini sebelum kita menyerang Kastil Black Moon. Pria dengan 2 pedang di punggungnya adalah Green Lightning Veigar, dan dia tersenyum puas. 3 hari yang lalu, geng bandit telah sepakat untuk menyerang Kastil Black Moon bersama-sama. Mereka tidak menyangka akan melihat tembok kota yang tak berujung ketika mereka mengumpulkan pasukan dan tiba di tempat tujuan. Para pemimpin dari 3 geng bandit semuanya adalah elit tingkat perak. Oleh karena itu, mereka mengenali bahan yang digunakan di tembok di depan mereka. Veigar, mungkin ini hasil karya Kastil Black Moon. Aku telah mengasingkan diri selama beberapa bulan terakhir, dan aku tidak menyangka perubahan besar seperti itu akan terjadi sejak saat itu. Sven, pemimpin geng bandit kumuh, mendesah. Lady Gluttony dari geng bandit iblis tidak mengatakan apa-apa. Veigar melirik Sven dan mengerutkan bibirnya dengan jijik. Maksudmu Kastil Black Moon yang membangun ini? Saya pikir Anda menjadi tua dan linglung. Hanya kastil peri yang memiliki kemampuan untuk membangun tembok seperti itu di seluruh perbatasan. Saya akan percaya Anda jika Anda mengatakan bahwa hitungan perbatasan membangun tembok ini untuk menghadapi binatang ajaib selama musim dingin. Petik 2. Tidak peduli siapa yang membangun tembok itu seharusnya tidak ada. Tembok itu akan mampu menghentikan semua binatang ajaib di jalur mereka. Jika itu terjadi, bagaimana para bandit akan terus menjarah? Tembok itu harus dirobohkan, dan para bandit akan mengambil biji-biji itu. Sebagai rampasan perang, meskipun emas obsidian tidak terlalu berharga di antara biji-biji tingkat perak, Veigar tahu bahwa tembok itu bukanlah harta yang diinginkannya. Oleh karena itu, ia memberi perintah kepada anak buahnya. Cepat dan robohkan. Setelah kita merobohkan tembok ini, kita akan bergegas masuk dan menghancurkan kastil itu. Pada saat itu, Veigar masih mengira bahwa Kastil Bulan Hitam hanyalah pasukan boneka yang dikendalikan oleh kaum perbatasan.
Sepertinya kau telah memperhatikan di mana mereka telah menderita kerugian paling banyak selama musim dingin sebelumnya. Sayangnya, dia hanya memberi mereka hadiah. Ping, ping, ping. Kemudian, anggota geng bandit badai menghantamkan senjata mereka ke dinding. Percikan api beterbangan ke segala arah, tetapi dinding itu tidak rusak sama sekali. Sebaliknya, senjata di tangan mereka hancur. Bos, dindingnya terlalu keras. Kita tidak bisa menghancurkannya. Seorang bandit muda memiliki ekspresi pahit di wajahnya. Sialan, pedangku rusak. Aku menghabiskan puluhan koin emas untuk senjata tingkat besi itu. Bandit yang lebih tua di sampingnya mengumpat sambil menatap pedangnya dengan sedih. Dasar sampah. Kalian bahkan tidak bisa menangani masalah sekecil itu. Veigar mendengus dingin. Dia menarik pedang badai dari punggungnya dan mengayunkannya menjadi 2 garis petir hijau saat dia langsung menuju dinding. Cahaya itu begitu terang sehingga semua orang tidak bisa membuka mata. Veigar mengayunkan pedangnya dan kemudian menyarungkannya dalam satu gerakan halus. Kemudian, dia berbalik. Dia bahkan tidak melihat ke tempat di mana dia menyerang. Sebaliknya, dia menoleh dengan percaya diri dan berkata, "Apakah kamu melihatnya? Serang dengan ganas seperti itu. Jika kamu tidak dapat merobohkan tembok hari ini, kamu tidak akan bisa makan saat kita kembali." Setelah dia selesai berbicara, Veigar tiba-tiba merasa ada yang salah. Lingkungannya benar-benar sunyi. Banyak bawahannya menghentikan apa yang mereka lakukan dan menatapnya dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Mereka menelan ludah mereka dan tampak seperti ingin mengatakan sesuatu, tetapi mereka tidak berani membuka mulut. "Bodoh, aku menyuruhmu untuk mulai bekerja. Mengapa kamu menatapku? Veigar, aku sarankan kamu untuk melihat ke belakang," kata Lady Gluttony dari geng bandit iblis. Veigar berbalik dan langsung tercengang. Emas obsidian di dinding di belakangnya masih berkilauan dengan kilau samar. Tidak ada satu lubang pun di dalamnya. Sebaliknya, dinding halus seperti cermin memantulkan wajahnya seolah-olah mengejeknya. Wajah Veigar langsung memerah. Dia sangat malu, dan ada sedikit kepanikan dalam rasa malunya. Dia telah mendengar bahwa emas obsidian sangat keras, yang paling keras dari semua mineral tingkat perak, tetapi dia tidak menyangka itu begitu kuat. Veigar ingin mempertahankan reputasinya, jadi dia batuk dan berkata, "Itu tidak masuk hitungan." Dia mengacungkan pedangnya lagi, dan dia menggunakan semua kekuatannya. Sepasang sayap yang terbungkus petir muncul di punggungnya, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi sambaran petir. Saat menembus udara, orang-orang lain hanya merasakan kilatan cahaya di depan mereka. Kemudian, mereka melihat sambaran petir bertabrakan dengan dinding dengan ledakan keras. Darah Veigar berdesir. Ia mundur beberapa langkah dan memegang sepotong emas obsidian seukuran kepalan tangan di tangannya. Ia tertawa terbahak-bahak. "Kau lihat itu, aku berhasil memotong sepotong emas obsidian. Itu masih sangat mudah." Di tengah tawanya, ia mulai batuk. Para bandit itu terdiam. Sven menggelengkan kepalanya. Topeng Lady Gluttony bergerak, dan 2 kata bergema. "Kekanak-kanakan, hei, apa yang kau lakukan? Kenapa kau menghancurkan tembok?" Suara kekanak-kanakan tiba-tiba bergema dari atas tembok, dan itu menarik perhatian semua orang. Semua orang mendongak dan melihat seorang anak berusia 10 tahun saat ia menjulurkan kepalanya dari tembok. Ia melihat ke bawah dengan rasa ingin tahu. Watson menatap orang-orang di luar tembok dengan tak berdaya. Ia tahu bahwa biji tingkat perak yang ia gunakan untuk tembok akan menarik perhatian yang salah. Oleh karena itu, ia tidak hanya menggunakan biji terkuat untuk tembok, tetapi ia juga telah menggabungkan biji beberapa kali untuk memperkuat emas obsidian. Dari mana para pengemis berpakaian aneh itu berasal? Mereka tampak terorganisasi dan disiplin, dan beberapa dari mereka tampak sangat kuat. Mereka memancarkan aura elit tingkat perak. Apakah elit tingkat perak harus mengemis? Seharusnya tidak demikian. Orang-orang itu pastilah bandit yang selalu disebutkan orang lain. Namun, dia tidak memprovokasi mereka, jadi mengapa mereka ada di sana untuk menghancurkan rumahnya? Watson memikirkannya, dan matanya tiba-tiba membelalak. Dia ingat bahwa Allen telah menghancurkan geng bandit yang disebut geng bandit tangan berdarah beberapa hari yang lalu. Apakah para pengemis itu kaki tangan mereka? Apakah mereka ada di sana untuk membalas dendam? Ekspresi Watson merosot saat dia berteriak, "Aku memperingatkanmu. Ini adalah perbatasan kota bulan hitam. Kamu bermain api jika berani main-main di sini. Aku akan memberimu 3 menit untuk pergi dengan cepat. Kalau tidak,
jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Watson lebih suka menangani semuanya dengan damai, jadi dia memberi mereka peringatan terlebih dahulu. Namun, dia tidak menyangka bahwa peringatan itu akan memiliki efek sebaliknya. Kau akan bersikap kasar padaku. Kau, nak, kau anak siapa? Bukankah orang tuamu mengajarkanmu untuk tidak makan dan berbicara tanpa izin? Veigar memegang kedua bilah pedangnya dan menatap ke atas dengan ekspresi meremehkan. Kemudian, dia berkata, aku akan memberimu kesempatan juga. Kembalilah dan beritahu orang tuamu bahwa geng bandit badai telah merampas tanah ini. Dan aku ingin bertemu dengan orang yang bertanggung jawab atas tempat ini dalam 3 menit. Kalau tidak, aku akan membunuh semua orang di balik tembok ini. Ingat, kau hanya punya waktu 3 menit. 3 menit, Watson geli. Mereka telah meremehkannya. Yah, siapapun yang melihat penampilannya akan memperlakukannya seperti anak kecil. Siapa yang mengira bahwa seorang anak berusia 10 tahun adalah orang yang bertanggung jawab atas kastil Blackmoon? Tuan Muda Watson, bandit-bandit jahat ini berbicara begitu kasar kepadamu. Tolong izinkan aku membunuh mereka semua, kata Alan, yang berdiri di belakang Watson, sambil melirik ke bawah. Dialah yang pertama kali menemukan bandit-bandit itu saat dia sedang berpatroli. Dia segera memberitahu Watson bahwa masih ada 64 ksatria Blackmoon dan 5 penyihir bersamanya. Benar, Tuan Muda Watson. Bandit-bandit ini sangat penuh kebencian. Banyak orang di perbatasan telah kehilangan nyawa karena mereka. Tuan Muda, biarkan aku keluar dan berjuang untuk rakyat, kata Lisset sambil memegang pedang panjang di pinggangnya. Dia memiliki ekspresi kebencian di wajahnya. Tuan Muda, aku juga ingin bertarung. Pria kekar, William, membawa palu dan melangkah maju, diikuti oleh anggota Blackmoon Knights lainnya. Kami juga, karena Watson menyuruh mereka untuk tidak menampakkan diri, mereka tidak bertindak gegabah. Kakak kedua Watson, Nindi, berdiri di belakang Blackmoon Knights. Dia ada di sana karena dia mendengar bahwa seseorang telah membuat masalah di luar tembok. Ibunya, Catherine, khawatir Watson akan pergi ke sana sendirian, jadi dia memintanya untuk menjaganya. Nindi juga penasaran dengan orang yang cukup berani untuk menyinggung Blackmoon Castle. Nindi, itu geng bandit. Ini pertama kalinya aku melihat anggota geng bandit hidup-hidup. Bisakah aku ikut bertarung? Indix tampak bersemangat, rambut hijaunya menari-nari tertiup angin. Dia ingin berjalan ke arah Watson, tetapi Nindi menariknya kembali dan menegurnya, Indix, jangan membuat keributan. Kami penyihir. Penyihir sangat rentan sebelum mereka selesai merapal mantra. Ada begitu banyak pemanah di geng bandit. Bagaimana jika kamu tertembak? Tidak masalah. Bahasa Indonesia, aku sekarang penyihir tingkat perak. Dengan mantra penghalang air besi, aku kebal terhadap sebagian besar serangan. Selain itu, aku baru saja mempelajari mantra tingkat perak, pemanggilan prajurit elemen air. Aku belum menggunakannya. Indix cemberut karena tidak puas. Di antara para penyihir di Kastil Bulan Hitam, dialah yang paling berbakat, selain Nindi. Kedua penyihir wanita itu adalah satu-satunya penyihir tingkat besi yang dipilih Volson dalam kelompoknya. Mereka juga penyihir pertama dalam kelompok itu yang maju ke tingkat perak. Selain Nindi, Indix juga menguasai kedua mantra untuk pemanggilan prajurit elemen air dan bola meriam ranjau. Nindi mendesah ketika ketiga penyihir pria lainnya juga bersemangat setelah mereka mendengar kata-kata Indix. Dia tidak punya hak untuk mengkritik mereka karena dia juga merasakan hal yang sama. Watson menunggu hingga diskusi selesai sebelum melambaikan tangannya. Jangan khawatir, semuanya. Aku akan mencoba mengusir para bandit ini. Jika mereka bersikeras melakukan kejahatan, kalian bisa menyerang mereka. Tuan Muda Watson memang penyayang, tetapi tidak semua orang di dunia ini layak dimaafkan. Lisset mendesah. Watson tidak mengatakan apa-apa lagi. Sebaliknya, dia berbalik dan berteriak ke arah orang-orang di luar tembok. Waktu 3 menit kalian hampir habis. Apakah kalian akan mundur? Aku sudah memperingatkan kalian. Kastil Blackmoon sangat kuat, kalian bukan tandingan kami. Tetapi kami mencintai perdamaian dan tidak ingin melihat pertumpahan darah yang tidak perlu. Apakah kalian menginginkan emas obsidian? Watson mengaktifkan keterampilan fusinya dan mengambil beberapa batu dari dinding. Kemudian, dia menyatukannya menjadi lusinan potongan halus seukuran telapak tangannya dan melemparkannya ke bawah dinding. Aku akan memberimu beberapa. Kalian bisa pergi jika kalian puas. Puas.
Urat di dahi Veigar menggembung saat dia melihat emas obsidian di dekat kakinya. Dia merasa terhina. Mereka bandit, bukan pengemis. Apakah anak itu memberinya sedekah? Apakah dia menginginkan emas obsidian? Tidak, dia menginginkan seluruh tembok dan kehidupan semua orang di kastil bulan hitam. 3 menit telah berlalu. Maaf, nak, kamu belum membuat keputusan yang tepat. Sekarang, aku hanya harus memintamu untuk mati. Veigar membentangkan sayap aura tempurnya yang terbungkus petir dan terbang menuju Watson. Dalam sekejap mata, dia telah melintasi tembok yang tingginya puluhan meter. Bandit lainnya menatapnya dan kemudian ke Watson, ekspresi mereka penuh dengan rasa kasihan. Anak ini sudah selesai. Meskipun kita tidak tahu bagaimana dia berhasil merobohkan tembok ketika Lord Veigar tidak bisa melakukannya, dia telah membuat Mara elit tingkat perak. Dia hanya seorang anak kecil, bagaimana dia bisa menolak? Karena Lord Veigar tidak ada di sini, mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk menyimpan kepingan emas obsidian ini. Kita tidak ingin siapapun mendapatkannya lebih dulu. Beberapa bandit pintar pergi untuk mengambil emas obsidian dari tanah. Sementara itu, Veigar juga telah mencapai puncak tembok. Dia mengulurkan tangannya untuk memegang bilah ganda di punggungnya, dia bersiap untuk menebas pemuda di depannya. Namun, saat tangannya menyentuh senjata, dia tiba-tiba tertegun. Dia menyadari bahwa anak itu tidak sendirian, ada puluhan orang bersamanya, dan mereka semua menatapnya dengan mata terbelalak. Apa yang terjadi? Veigar tercengang. Dia tidak tahu bahwa ada begitu banyak orang di tembok itu. Namun, itu tidak masalah. Dia adalah seorang prajurit tingkat perak. Bahkan jika orang-orang itu semua adalah prajurit tingkat perunggu, mereka tidak akan mampu menghentikannya. Sebaliknya, baju besi yang dikenakan orang-orang itu bersinar dengan cahaya perak. Itu sangat menarik. Sekali lihat dan orang bisa tahu bahwa itu bukan barang biasa. Veigar menjilat bibirnya dengan rakus, dia merasa telah melakukan hal yang benar ketika dia memilih untuk menjadi orang pertama yang menaiki tembok itu. Aku sudah memberimu 2 kesempatan, tetapi kamu tidak mengambilnya. Kalau begitu jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Watson memperlihatkan senyum kekanak-kanakan dan polos. Veigar merasa itu aneh. Apakah anak itu bodoh? Dia bahkan tidak takut ketika dia akan mati. Sebaliknya, anak itu tertawa. Dia bahkan mengatakan bahwa dia akan memberi Veigar kesempatan. Apakah itu lelucon? Semuanya, kalian bisa melanjutkan. Para ksatria bulan hitam, yang telah menunggu kata-kata Watson, memperlihatkan kilatan haus darah ke arah Veigar saat sayap aura